Halo kawan YouTube, kembali lagi di AI Project. Kali ini saya akan melakukan POV driving untuk Toyota Calya ya. Ini Calya tipe E manual ya. Kali ini agak sedikit beda karena di sore hari ini di Kota Malang lagi hujan deras ya. Kalian biasa dengar sendiri suara hujannya seperti apa, deras ya. Ada sebagian titik di Kota Malang ini beberapa ada tergenang air ya. Cuman kita nyetir di kondisi hujan deras ini harus tenang, tetap tenang dan waspada ya. Waspada ke depan, kira-kira ada pohon-pohon atau apa yang kira-kira mencurigakan mau tumbang atau apa, hal itu bisa saja terjadi ya. Tetap tenang dan waspada. Nah ini di sini agak ada genangan air ya, suaranya seperti ini ya. Toyota Calya atau Agya ya, mirip-mirip lah skema LCGC. Suaranya itu rame ya kalau hujan ya. Mobil ini tahun 2019, odometernya sekitar 75.000. Jadi sekarang 2024, mobil ini sudah berjalan kira-kira 4-5 tahun lah ya hitungannya. Ya masih normal sih, odometer 75.000 dibagi 4 tahun aja belum 20.000 ya setahun ya. Hitungan normal itu untuk kendaraan baru berdasarkan servis berkala itu setiap 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali atau 10.000 km. Jadi kalau setahun ya 10.000 kali 2, 20.000 setahun. Itu baru masih terkategori normal ya odometernya ya. Mobil ini bermesin 1200 cc, 4 silinder. Mesin yang sama dipakai sama Agya ya, Agya yang 1200 cc yang 4 silinder, yang sebelum generasi yang terbaru. Itu memang untuk getaran mesin oke ya, nggak ada sama sekali yang sampai ke kabin. Itu getaran mesinnya minim. Untuk bantingan suspensinya mobil ini sih oke ya, masih empuk. Kalau dibilang empuk sih enggak, dibilang keras juga enggak, pas lah ya suspensinya. Suspensi seperti ini dipersiapkan untuk penumpang agak penuh ya. Di belakang itu memang lumayan kerasa amblesnya di suspensi belakang. Untuk konsumsi BBM mobil ini lumayan irit ya, makanya mobil ini banyak dipakai taksi online. Untuk sekarang sih konsumsi BBM yang tercatat itu average 14,6 km per liter. Itu kota-kota loh.
mendekati 115. Luar kota mobil ini bisa mencapai 18 bahkan 20 km per liter kalau cara bawanya itu bener ya, apalagi ikut driving sudah pasti dapet lah 120 kalau misal luar kota. Jalan lewat jalan tol gitu apalagi ya lebih oke lagi nih, kerasa iritnya pakai mobil ini. Tapi kalau untuk kenyamanan nggak bisa dibilang nyaman juga, standar lah ya. Untuk kenyamanan atau pilihan konsumsi bahan bakar yang irit itu preferensi masing-masing ya. Kalau teman-teman punya anggaran kira-kira kurang lebih di bawah ya, di bawah, bukan kurang lebih, di bawah 200 juta, kira-kira teman-teman mau beli Calya nggak? Kira-kira Calya baru ya. Mobil ini harga barunya sih sekitar 180 jutaan ya, belum kepotong diskon. Jadi harga barunya kemungkinan setelah diskon itu 170-an. Di harga 170 juta sampai 180 kalian bisa teman-teman bisa dapat mobil Calya yang seperti ini, irit ya, irit. Tenaganya juga oke. Kemudian kalau soal kenyamanan ya so-so lah ya, nggak terlalu nyaman tapi cukup lah. Dengan dana 180 juta kalian teman-teman juga bisa dapat contohnya Innova diesel. Tentunya nyamannya dapat, gengsinya oke. Dieselmatic itu kalau Innova dapat mungkin tahun 2009 lah ya, 2009 2010 itu masih dapat di angka 180 juta. Tapi di samping itu, di samping kenyamanan yang didapat tadi di Innova diesel, kalian juga harus mempertimbangkan biaya perbaikan ya. Mengingat mobil itu sudah lebih dari 10 tahun. Oke, kalau kalian dapat unit yang min condition, yang minim perbaikan, tapi mungkin harganya juga nggak murah ya. Tapi biaya perbaikan untuk membeli mobil yang sudah berumur itu harus dipertimbangkan, dan dana itu harus kita punya spare ya untuk berjaga-jaga perbaikan. Karena mobil second itu belum tentu apa yang kita lihat itu perfect, akan nggak ada perbaikan di hari berikutnya. Bisa saja nanti tiba-tiba ada aja yang harus diperbaiki ya. Contohnya saya pernah punya Innova low kilometer, tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba mobil nggak bisa di starter pada saat di tengah-tengah perjalanan ya. Padahal low kilometer mobilnya almost perfect ya, mendekati sempurna lah kalau menurut saya ya. Nggak ada yang cacat mobil itu, tapi ternyata bisa juga kejadian mogok di tengah perjalanan karena ECU-nya mati ya. Saya harus perbaiki dan ganti ECU, itu biayanya sekitar 5 jutaan ya. Mobil lain mungkin di harga 180 juta ya banyak juga ya yang teman-teman bisa pilih.
kembali lagi, untuk memilih mobil itu ya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Harga 180 juta itu banyak banget mobil yang bisa dipilih, mulai Harrier, mobil yang super nyaman, Toyota Harrier, terus CR-V, terus banyak lah ya contohnya. Kalau butuh irit kemana-mana dan nggak mikir untuk biaya perawatan, pengennya beli baru, budget di bawah 200 ya, mungkin salah satu pilihan yang bisa dipilih ya Toyota Calya ini, untuk yang bisa muat orang banyak ya, sampai 7 penumpang. Mungkin kalau pengen yang 5 seater atau 2 baris ya Toyota Agya, Daihatsu Ayla, mungkin di merek lain Suzuki Ignis mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Daripada pembahasannya melebar-lebar ya, mobil ini cukupan lah ya untuk di kota-kota, enak juga, irit, apalagi radius putarnya ini juara ya. Radius putarnya itu oke banget, jadi beloknya itu bisa patah ya. Kalau yang versi manualnya kopling juga enteng, mobil ini enak. Matic-nya itu 4 speed AT ya, konvensional, dan itu menurut saya agak bodoh ya. Matic-nya itu agak nggak pinter gitu ya, bukan agak lagi, lemot banget kalau menurut saya. Perpindahan giginya, responnya itu lemot kalau yang Matic ya. Tapi itu oke, preferensi masing-masing, bisa ditolerir juga. Kalau kalian nggak butuh untuk agresivitas mengemudi ya, mungkin bisa pilih yang Matic. Pengennya yang nggak bikin pegel di kemacetan. Oke kawan, itu mungkin sekilas info dari mobil ini. Seperti itu, mulai dari tadi hujan deras, banjir, sampai sekarang terang benderang dan nggak hujan sama sekali di sini, kering ya. Kayaknya sudah melakukan perjalanan jauh gitu ya, padahal enggak. Mobil ini dijual ya, Calya tipe E tahun 2019, dijual cukup murah ya. Di harga 110 juta teman-teman bisa dapetin mobil ini. Untuk harga bisa nego ya, nego di depan unit silahkan. Kalau mungkin teman-teman jauh bisa video call atau bisa langsung datang atau panggil inspektor kepercayaan, tim inspeksi ya. Monggo, buka 110 juta nego ya. 110 juta itu sudah di bawah pasar ya. Pasar mobil ini
beberapa sih banyak yang buka di angka 115, 118, di bawah 120 ya, tapi saya buka itu 110 aja. Oke kawan YouTube, sekian dulu untuk POV driving dari Toyota Calya tipe E manual di jalanan perkotaan Kota Malang. Thank you telah menemani perjalanan singkat saya dan menonton videonya. Selamat tahun baru 2024. Semoga semakin sukses semuanya, sehat selalu. Jangan lupa klik subscribe dan ikuti terus channel iProject. Oke kawan YouTube, bye bye, see you.